Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok teknologi pengeringan beku, di mana kami telah melakukan diskusi dan juga pembuatan makalah tentang teknologi pengeringan beku. Untuk anggota kelompok kami yaitu terdiri dari yang pertama yaitu saya sendiri, Ilham WD dengan NIM 17.021.02. Yang kedua ada Mbak Risna Ainun Fadilah dengan NIM 19.272. Dan juga ada Mbak Heni Sapitri dengan NIM 19.270. Baiklah, untuk latar belakang yang kami bahas yaitu Indonesia sendiri itu adalah merupakan negara tropis yang memiliki berbagai macam buah-buahan yang subur, baik di dataran tinggi maupun dataran rendah. Buah-buahan itu merupakan salah satu makanan yang sangat diminati dan dapat diolah menjadi berbagai macam produk. Pada umumnya, buah di Indonesia dapat dikonsumsi secara langsung pada saat masih segar. Namun sayangnya, buah memiliki sifat fisik yang mudah rusak sehingga tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. Hal ini dikarenakan buah memiliki kandungan air yang tinggi dan juga dengan adanya pengaruh dari luar seperti oksigen, kelembapan udara, dan juga cahaya yang mengakibatkan terjadinya reaksi enzimatis pada buah. Nah, kerusakan buah ini biasanya menyebabkan perubahan baik dari bentuk, warna, rasa, tekstur, aroma, dan turunnya nutrisi pada buah. Nah, untuk menanggulangi hal ini, maka diperlukan teknik pengawetan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang teknik pengawetan beku atau freeze drying. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke tujuan. Nah, tujuan yang akan kita bahas pada kali ini yaitu mengetahui pengertian pengeringan beku atau freeze drying. Yang kedua yaitu mengetahui contoh industri atau UMKM yang memanfaatkan metode freeze drying. Dan juga yang terakhir yaitu mengetahui proses pengeringan beku pada industri. Selanjutnya kita masuk ke pengertian freeze drying. Nah, freeze drying ini adalah metode pengeringan yang tidak melibatkan panas dalam prosesnya atau non-thermal. Nah, dengan menggunakan suhu yang rendah. Nah, yang membedakan teknologi ini dengan teknologi pengeringan yang lainnya adalah pada mekanismenya. Nah, untuk freeze drying ini prinsipnya adalah kadar air dihilangkan pada suhu rendah dan melalui mekanisme sublimasi dari fase es ke fase gas secara langsung. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Risna. Baik, selanjutnya ada alat freeze drying, di mana alat yang digunakan dalam metode freeze drying adalah freeze dryer. Freeze dryer merupakan alat pengeringan yang termasuk ke dalam conduction dryer atau indirect dryer karena adanya proses perpindahan panas secara hantaran atau konduksi, di mana bahan-bahan yang akan dikeringkan atau bahan basah dan media pemanas terdapat dinding pembatas sehingga air yang terkandung dalam bahan basah tersebut dapat menguap dan tidak terbawa bersama media panas. Adapun tahapan kerja yang terjadi dalam mesin freeze dryer, yakni yang pertama yaitu pembekuan, di mana dilakukan pembekuan terhadap bahan atau produk yang akan dikeringkan. Lalu ada vakum, produk yang sudah beku diletakkan di bawah vakum yang bertujuan agar pelarut beku dalam produk dapat menguap tanpa melalui fase cair atau sublimasi. Yang ketiga, pemanasan. Tujuannya agar dapat mempercepat proses sublimasi. Yang terakhir adalah kondensasi atau pelarut yang menguap di ruang vakum akan kembali menjadi padat karena suhu rendah yang diberikan oleh kondensor. Ini merupakan alat dari freeze drying atau freeze dryer.
Selanjutnya ada industri atau UMKM dengan teknologi freeze drying. Salah satu industri yang memanfaatkan teknologi freeze drying adalah perusahaan MyFood Indonesia yang terletak di Bandung, Jawa Barat. MyFood Indonesia sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan yang produknya berupa produk freeze drying. Contoh produknya adalah MyFruits atau olahan makanan dari buah-buahan kering. Buah kering ini dibekukan dan dapat dikonsumsi secara langsung maupun diolah menjadi makanan yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Heni. Baiklah, selanjutnya ada proses pengolahan buah kering dari atau dengan merek MyFruits itu sendiri. Yang pertama ada pembersihan atau pengupasan. Nah, buah yang akan diolah menjadi buah kering atau keripik buah itu terlebih dahulu dilakukan pembersihan atau dikupas terlebih dahulu kulitnya. Kemudian dilakukan pemotongan agar didapatkan ukuran yang sesuai diinginkan pengolahan itu sendiri jika ukuran dari buahnya itu lebih kecil. Kemudian penyusunan. Nah, untuk penyusunan ini setiap buah itu disusun berdasarkan jenis buah itu masing-masing karena waktu pengeringan dari buah itu sendiri itu berbeda-beda, jadi harus dibedakan setiap jenis buahnya. Dalam freeze dryer. Nah, dalam freeze dryer itu buah akan dibekukan terlebih dahulu agar bentuk dan tekstur pada buah tidak berubah. Nah, setelah buah membeku, baru kemudian kadar air pada buah itu dihilangkan dengan cara sublimasi. Nah, proses pengeringan buah ini memakan waktu hingga 12 jam lebih. Nah, terakhir setelah buah itu kering melalui proses sublimasi, baru dilakukan pengemasan. Nah, pengemasan ini haruslah dilakukan secara kedap udara karena buah itu sendiri sangat mudah untuk menyerap air. Next. Jadi, kesimpulannya adalah freeze drying adalah metode pengeringan yang tidak melibatkan panas dalam prosesnya dengan menggunakan suhu yang rendah. Dan prinsipnya adalah kadar air dihilangkan pada suhu rendah dan melalui mekanisme sublimasi dari fase es ke fase gas secara langsung. Kemudian alat yang digunakan dalam metode ini adalah freeze dryer, yang mana prinsip kerjanya adalah pembekuan dan pengeringan bahan. Nah, MyFood Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan beku. Nah, buah kering beku ini dapat dikonsumsi secara langsung ataupun dapat diolah lebih lanjut menjadi produk makanan yang lain. Kelas selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih buat Mbak Risna dan juga Mbak Heni. Demikianlah penjelasan tentang teknologi pengeringan freeze drying dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.